Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal-soal tentang hidrolisis garam, ya. Cara menentukan apa sih suatu garam itu hidrolisisnya apa gitu, sempurna atau sebagian. Garam itu sifatnya apa? Asam, basa, netral, atau tergantung KAKB, ya. Dia bisa memerahkan lakmus atau membirukan lakmus. Nah, ini akan kita bahas ya di soal-soal ini. Oke, kita bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu pertanyaannya katanya hidrolisis tidak terjadi pada larutan apa? Nah, hidrolisis tidak terjadi pada larutan apa? Berarti kita harus tahu dulu nih, hidrolisis garam itu, garam yang tidak terhidrolisis itu garam yang mana? Garam yang tidak terhidrolisis itu adalah garam netral. Nah, ini kalian harus tahu dulu ya, garam apa nih yang tidak terhidrolisis ya? Yang tidak terhidrolisis adalah garam netral. Kalau garam asam, garam basa itu terhidrolisis ya. Tapi hidrolisisnya itu sebagian, parsial. Nah, kalau dia garam yang berasal dari asam dan basa lemah, asam lemah dan basa lemah, dia terhidrolisisnya sempurna. Ya, kalau ini hidrolisisnya parsial atau sebagian. Yang hidrolisis sempurna adalah garam yang berasal dari asam dan basa lemah. Oke, untuk soal yang pertama, hidrolisis tidak terjadi pada larutan apa? Berarti kita harus cari nih garam apa yang sifatnya netral di antara 5 opsi ini. Ya, kita cari tahu sifatnya masing-masing. Pertama, CH3COONA. CH3COONA ini berasal, kalau kita uraikan, dia berasal dari kalau diuraikan dia menjadi ion CH3COO- dan Na+. Ya. Berarti dia berasal, kita uraiin aja dulu ya semuanya satu-satu. NH4Cl ini dari NH4+ dan Cl-. Kemudian ini dari CH3COO- dan NH4+. Yang ini dari NH4+ dan SO4 2-. Dan ini terakhir dari K+ dan SO4 2-. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, CH3CONA dia kalau diuraikan menjadi CH3COO- dan Na+. Ya, berarti dia berasal dari CH3COOH dan NaOH. Ya, jadi ini karena min berarti bergabung dengan H membentuk CH3COOH. Ini karena plus berarti dari NaOH ya. Nah, ini adalah asamnya lemah, basanya NaOH itu kuat. Berarti ini yang A ini merupakan garam basa. Lihat yang kuatnya apa? Yang basanya. Berarti ini garam basa. Kemudian ya, yang NH4Cl ini NH4+-nya itu dari NH4OH. Cl-nya ini dari HCl. Nah, NH4OH ini adalah basa lemah. HCl adalah asam kuat. Berarti NH4Cl merupakan garam yang kuatnya apa? Yang asam nih, ini yang kuatnya. Berarti garam asam. Ya, berarti yang B jawabannya bukan. Bukan. Kemudian CH3COONH4. Nah, ini berasal dari CH3COOH ya. Kalau diamin pasti gabungnya sama H+. Kalau ini dari NH4OH. Nah, ini adalah asam lemah, yang ini juga basa lemah ya. Nah, berarti ini yang C ini adalah garam yang sifatnya tergantung KAKB ya, atau saya bilang aja garam lemah-lemah ya. Nah, kalau garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah kan justru terhidrolisis sempurna. Ya, berarti C juga bukan jawabannya. Oke, sekarang yang D, NH4+ itu dari NH4OH. SO4 2- ini dari apa? H
H2SO4. Yang ini basa lemah, yang ini asam. H2SO4 itu adalah asam kuat. Berarti yang D ini adalah garam asam ya. Oke, kalau yang E ada K+ sama SO4 2-. Berarti ya dia berasal dari K-nya itu KOH, SO4 2- itu dari H2SO4. Maka K2SO4 ya ini berasal dari basa. KOH itu K-nya kan dari logam golongan 1A, berarti basa kuat. H2SO4-nya asam kuat. Nah, garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat merupakan garam netral. Maka soal nomor 1, hidrolisis itu tidak terjadi pada larutan apa? Yang E ya, ini jawabannya. Hidrolisis tidak terjadi pada larutan K2SO4 karena K2SO4 merupakan suatu garam netral ya. Oke, paham ya? Nomor 1 saya hapus dulu ya biar kita nggak terlalu kotor ini ya. Kita bahas soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya ya, di soal yang ini soal yang ini nah, di soal nomor 2 ditanyakan lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan dalam larutan apa ya. Lakmus biru berubah jadi merah, berarti lakmusnya itu jadi yang memerahkan kertas lakmus. Kalau yang memerahkan kertas lakmus berarti dia sifatnya asam. Jadi kita mau nyari tahu nih dari A sampai dengan E mana yang sifatnya asam. Oke. Kita mulai dari yang A, NaOH. NaOH itu udah jelas ya, dia bukan garam. Kenapa bukan garam? Karena ada OH-nya. Dia merupakan suatu basa. Nah, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian yang B itu ada BaNO3 2 kali. BaNO3 2 kali itu kalau diuraikan ya dia menjadi Ba2+. Nah, Ba2+ ini berasal dari basa BaOH 2 kali. Ya, dan NO3 2-. Nah, NO3 NO3- itu dari asam HNO3. Nah, BaOH 2 kali ini merupakan basa kuat. Ya, dia basa kuat. Kemudian kok H2NO3 sih? Bukan H2NO3 ya, maaf saya salah. Tapi HNO3. NO3- itu asamnya adalah HNO3. HNO3 itu merupakan suatu asam apa? Ya, ingat-ingat ya, adalah suatu asam kuat ya. Kemudian berarti BaNO3 2 kali ini merupakan garam yang berasal dari asam dan basa yang kuat. Ya, HNO3 kan asam kuat. Maka yang B ini merupakan garam apa? Garam netral. Ya. Ini adalah garam netral, ini adalah suatu basa. Kemudian NH4 2 kali SO4. NH4 2 kali SO4, NH4 itu dari NH4OH. Ya. Kemudian SO4 itu dari H2SO4. Nah, ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat ya. Dari basa lemah dan asam kuat. Ya, yang kuatnya itu yang asam. Berarti ini adalah garam asam. Kemudian K2CO3 ya, dari K dan CO3. K-nya itu K+, CO3-nya CO3 2-. Ya, ini dari KOH dan H2CO3. Ya, KOH itu suatu basa kuat, H2CO3 itu suatu asam lemah. Maka K2CO3 merupakan garam yang kuatnya itu basa, berarti garam basa. Kemudian CaCl2, Ca-nya dari CaOH 2 kali,
Cl-nya dari HCl. Nah, CaOH 2 kali itu adalah basa kuat. HCl adalah asam kuat. Dua-duanya kuat. Berarti ini adalah garam netral. Maka ya, yang bisa merubah lakmus biru menjadi merah ya, berarti yang bersifat asam adalah yang mana? Nih, yang C. Ya. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 3. Larutan yang mengubah warna fenoftalen menjadi warna merah. Nah, fenoftalen ini merupakan suatu indikator. Nah, indikator asam basa. Kalau suatu larutan ditambahin fenoftalen, ya saya biasanya bilangnya PP. Kalau suatu larutan ditambahin fenoftalen, jadi fenoftalen PP ditambah asam, ya, tambah larutan bersifat asam, maka dia itu tidak berwarna. Tapi kalau PP dimasukkan ke dalam larutan basah, maka dia akan berwarna merah atau ungu ya. Berarti kalau di sini pertanyaannya larutan yang mengubah warna fenoftalen menjadi merah, berarti kita mau nyari larutan yang bersifat basah. Nah, mana nih yang bersifat basah? K2CO3 apa sifatnya nih? Udah ada ya, tadi sempat dijelasin. Dia adalah garam basa. Kemudian H2SO4 ini mau udah jelas, ini adalah suatu asam, bukan garam karena ada H-nya. Ya, garam itu yang nggak ada H, nggak ada OH, ya berarti dia garam. Kemudian NH4Cl, NH4Cl itu berasal dari NH4-nya, NH4OH, Cl-nya dari HCl. Maka NH4OH itu adalah basa lemah, kemudian HCl-nya adalah asam kuat. Berarti ini adalah garam, lihat yang kuatnya adalah asam, merupakan garam asam. Ya. Nah, kalau NaNO3, NaNO3 berasal dari apa? Na-nya dari NaOH, Na-nya kan Na+, ya. NO3-nya NO3-. Nah, NO3- itu dari HNO3. Nah, ini NaOH itu basa kuat, HNO3 asam kuat. Berarti basa kuat sama asam kuat kalau bereaksi menjadi apa? Garam netral. Kemudian CH3COOH mah udah jelas, ini adalah suatu asam. Asam apa? Asam lemah. Ya, jadi kalau ada COOH-nya berarti dia asam lemah. Nah, maka jawaban yang untuk soal nomor 3, larutan yang mengubah warna fenoftalen menjadi merah adalah yang A, karena hanya A yang bersifat basa. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Ya. Di antara garam berikut ini, yang di dalam air terhidrasi sempurna. Hidrasi itu adalah lawan dari hidrolisis. Kalau dia terhidrasi sempurna, berarti sama sekali tidak terhidrolisis. Nah, garam apa yang tidak terhidrolisis? Garam yang tidak terhidrolisis adalah suatu garam netral. Nah, garam netral itu merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi kita cari nih, mana garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kayak yang A, NH4 2 kali SO4. Ini tuh berasal dari NH4-nya dari NH4OH, SO4-nya dari H2SO4, berarti dari basa lemah dan asam kuat. Ini bukan garam netral, tetapi garam asam. Kalau AlCl3, Al-nya dari, Al itu kan 3+, ya. Berarti dari AlOH. OH-nya 3 karena Al-nya 3+. Kok Al 3+? Karena Al golongan 3A ya. Cl-nya itu dari HCl. Berarti ini dari basa apa? AlOH 3 kali itu basa lemah karena bukan dari golongan 1A dan 2A. Kalau HCl asam kuat. Ya, berarti ini adalah sama seperti yang A, merupakan garam asam. Kemudian NaHCO3, Na dan HCO3. Ya, ini tuh Na+ sama HCO3-. Na+ dari NaOH, HCO3- itu dari H2CO3 ya. Ini merupakan basa kuat
dan asam apa H2CO3? Asam lemah. Berarti ini garamnya garam apa nih yang kuat? Basa. Berarti garam basa. Kemudian KNO3 dari K plus dan NO3 min. Berarti ini dari KOH dan HNO3. KOH berupa basa kuat dan HNO3 berupa asam kuat. Dua-duanya kuat, berarti ini adalah garam netral. Nah, kemudian NaHSO4, NaHSO4 itu dari terurai jadi Na plus dari NaOH dan HSO4 min dari H2SO4. Berarti ini dari basa kuat dan asam kuat. Berarti yang E ini merupakan garam netral. Maka jawabannya yang mana? Bisa yang D, bisa juga yang E, ya. Seperti itu. Oke. Itu yang nomor 4 ya, jawabannya ada 2. Sekarang nomor 5. Di antara garam berikut di dalam air yang kationnya akan terhidrolisis. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah mana sih garam yang di dalam air kationnya itu akan terhidrolisis? Kation yang akan terhidrolisis ya, kation yang akan terhidrolisis dia harus bersifat kuat. Ya. Jadi kation yang bisa menghidrolisis air itu harus bersifat kuat, ya. Jadi suatu ion positif X+ yang bersifat kuat, artinya dia merupakan konjugat dari, ya, kalau dia kation berarti sifatnya asam. Jadi si kationnya ini merupakan suatu asam konjugat yang bersifat kuat. Berarti si kationnya ini ya berasal dari apa? Ya, dia kan konjugat dari asam kuat. Ya, saya ini deh biar nggak bingung. Asam kuat. Ini dihapus. Kationnya ini merupakan suatu spesies yang bersifat asam kuat. Ya, dia merupakan asam konjugat yang bersifat kuat. Berarti berasal dari apa? Dari basa yang lemah. Ya. Artinya, untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita cari nih garam yang berasal dari basa lemah. Ya. Yang kationnya itu berasal dari basa lemah dan anionnya berasal dari asam kuat. Nah, jadi kita mencari garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Berarti kita nyari garam apa? Kalau yang berasal dari basa lemah dan asam kuat, kita mencari garam asam. Nah, oke, mana di antara senyawa-senyawa ini yang bersifat garam asam? Oke, NH4Cl. NH4Cl ini ya sempat dibahas nih di atas. NH4Cl ini merupakan garam asam. Garam asam. Kemudian BaCl2, BaCl2 tadi sempat dibahas nggak ya? Oh, belum. BaCl2 itu dia dari Ba2+ dan Cl-. Ba2+ berarti dari BaOH 2 kali, Cl- berarti dari HCl. Berarti BaOH 2 kali itu suatu basa kuat, HCl itu adalah asam kuat. Ya, maka yang B ini merupakan garam netral. Ya, sebenarnya udah dapat ya jawabannya yang A. Cuman kita bahas aja untuk tahu nih sifat-sifat si garamnya. NaHCO3. NaHCO3 itu Na-nya dari NaOH. HCO3-nya itu dari H2CO3. Berarti berasal dari basa kuat dan asam lemah. Ya, H2CO3 kan asam lemah. Berarti ini adalah garam basa. Nah, kemudian KNO3. KNO3 sempat dibahas nih di sini. Ini adalah garam netral. Kemudian MgSO4 belum sempat dibahas ya. Mg-nya dari Mg2+, berarti berasal dari basa MgOH 2 kali. SO4-nya itu dari H2SO4. Ini adalah basa kuat dan asam kuat.
Berarti MgSO4 merupakan garam netral ya. Makanya di sini garam yang dalam air kationnya akan terhidrolisis adalah NH4Cl. Kenapa NH4Cl? NH4Cl itu kalau terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, si NH4+-nya ini merupakan spesies asam ya. Asam yang bersifat kuat. Kenapa? Karena dia konjugat dari NH4OH. NH4OH-nya kan lemah, berarti NH4+-nya kuat ya. Maka si NH4+ ini dia mampu menghidrolisis air, tetapi Cl-nya nggak bisa menghidrolisis air. Kenapa? Karena dia merupakan basa konjugat yang bersifat lemah. Kenapa Cl- itu bersifat lemah, basa konjugat yang lemah? Karena berasal dari HCl. HCl itu adalah asam kuat, maka konjugatnya si Cl- merupakan basa yang lemah ya. Oke, baik, itu penjelasan saya untuk soal nomor 1 sampai dengan 5. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.